Palimanan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang rencana aksi perubahan sebagai bentuk dari laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pendahuluan latar belakang. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan dalam rangka pemerintah daerah memiliki tujuan agar semua ASN yang diangkat bisa memiliki ASN yang berakhlak, yaitu memiliki orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya sendiri diangkat sebagai guru melalui P3K. Harapan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama Kemendikbudristek, menginginkan agar guru menjadi pendidik profesional, bertugas mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi perkembangan peserta didik, tentunya tadi berdasarkan kepada ASN berakhlak. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud penyelenggaraan orientasi ini untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan ASN dalam negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengaktualisasikannya dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Tujuan dari kegiatan orientasi ini sebagai guru P3K dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menjadi P3K yang berakhlak sehingga tercapai kinerja selaras dengan visi misi, tentunya visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat kegiatan. Masa kegiatan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023. Metodenya blended learning, yaitu sinkronisius melalui Google Meet dan asinkronisius melalui Google Classroom. Tempatnya di unit kerja SMP Negeri 1 Palimanan. Berikutnya akan sedikit saya paparkan tentang Kabupaten Cirebon, di mana saya diangkat menjadi ASN P3K. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon memiliki visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang berbudaya, memiliki budaya yang tinggi karena memang memiliki keunggulan budaya yang cukup luar biasa. Kemudian misi yang kedua, Kabupaten Cirebon yang sejahtera, Kabupaten Cirebon yang agamis, Kabupaten Cirebon yang maju, Kabupaten Cirebon yang aman. Kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di sini ada visinya, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Visi ini diambil dari visi pemerintah Kabupaten Cirebon pada poin yang kedua, yaitu Kabupaten Cirebon sejahtera. Selanjutnya, misi Dinas Pendidikan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan tata kelola yang layanan pendidikan. Rencana kerja. Di sini dikatakan bahwa saya memiliki rencana kerja yang akan tertuang selama saya menjadi guru P3K dalam masa kontrak 5 tahun. Kenapa saya mengangkat rencana kerja ini? Karena ada identifikasi isunya, yaitu maraknya tindak bullying atau perundungan di kalangan pelajar. Kemudian maraknya aksi tawuran dan geng motor remaja. Ya, ini semuanya kita ketahui bagaimana media sosial begitu gencar menayangkan kejadian-kejadian pembunuhan ini. Isu yang diangkat, maraknya tindak bullying atau perundungan, tawuran antar pelajar dan geng motor. Gagasan yang diangkat, program sekolah ramah anak yang bebas dari tindak bullying dengan mengangkat tema duta anti bullying, konselor teman sebaya atau tutor teman sebaya, dan penyaluran minat bakat peserta didik dalam kegiatan yang positif.
rencana aksi perubahan di tahun 2022 ada rencana atau yang sudah saya lakukan, yaitu BK sebagai sahabat siswa dan sekolah ramah anak. Kemudian di tahun 2023 sosialisasi stop bullying, akibat dan sanksi hukum. Di tahun 2024 menindaklanjuti dari sosialisasi stop bullying ini akan diadakannya duta anti bullying atau pemilihan duta anti bullying. Di tahun 2025 rencana aksi selanjutnya yaitu membuat ekstrakurikuler khusus. Bentuknya seperti apa? Belum maksudnya namanya nanti rencana dengan peserta didiknya. Jadi masih saya tuliskan ekstrakurikuler khusus. Kemudian tahun 2026 konselor sebaya atau tutor sebaya. Matrik rencana perubahan di tahun 2022 kegiatan BK Sahabat Siswa Sekolah Ramah Anak. Tahapan kegiatan membuat jadwal kegiatan sosialisasi berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum. Output atau hasilnya tersedianya jadwal sosialisasi, penerapan akhlak nilai-nilai berakhlaknya, membangun lingkungan yang kondusif, aman, ramah, terjalin kerjasama. Di sini nilai berakhlaknya adalah harmonis. Kemudian melakukan perkenalan dengan melakukan kunjungan kelas, karena tadi BK Sahabat Siswa perkenalan pertama saya sebagai guru siswa guru BK di lingkungan SMP Negeri 1 Palimanan, yaitu tersedianya daftar hadir siswa, kemudian nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan konseli atau peserta didik. Kemudian membuka konseli melalui media sosial seperti WA, ya, tersedianya catatan konseling itu hasilnya atau outputnya, nilai berakhlaknya, akuntabel, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegrasi tinggi. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya memfasilitasi rekan sejawat sebagai bentuk implementasi dari sekolah ramah anak. Output atau hasilnya catatan laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Penerapan nilai berakhlaknya kolaborasi, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut berkontribusi. Tahapan kegiatan selanjutnya melakukan refleksi, ya, dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan kegiatan untuk tahun selanjutnya. Output hasilnya hasil data bimbingan konseling, buku catatan kejadian. Nilai berakhlaknya kompeten, membuat dan menyusun kegiatan dengan teliti. Kemudian di tahun kontrak selanjutnya tahun 2023 kegiatannya sosialisasi anti bullying. Tahapan kegiatannya membuat jadwal kegiatan sosialisasi berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum, tersedianya hasil sosialisasi yang berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan. Penerapan nilai akhlaknya harmonis, membangun lingkungan kondusif, aman, ramah, dan terjalin kerjasama. Tahapan kegiatan selanjutnya menghimpun data dengan mengisi angket tentang keterlibatan peserta didik dalam tindak bullying atau pembunuhan. Output hasilnya peserta didik berani melaporkan ketika menjadi korban bullying. Penerapan nilai berakhlaknya membantu orang lain untuk belajar atau adaptif. Selanjutnya tahapan kegiatan melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang teridentifikasi sering melakukan tindak bullying. Jadi ada laporan bahwa si A, si B sering menjadi pelaku bullying. Maka output hasilnya adanya perubahan perilaku dari pelaku bullying atau perundungan menjadi lebih baik berdasarkan informasi dari wali kelas dan teman-temannya. Penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan konseli atau peserta didik. Tahapan kegiatan selanjutnya secara klasikal kembali menggali informasi apakah masih terjadi tindak bullying atau perundungan. Ini sebagai bentuk dari tindak lanjut. Kemudian output hasilnya peserta didik merasa aman dan nyaman dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Berakhlaknya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan konseli atau peserta didik. Terakhir, refleksi dan evaluasi sosialisasi tentang bullying, jenis dan sanksi hukum.
ya, berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan peserta didik dalam mengevaluasi tentang kasus bullying. Nilai berakhlaknya kolaboratif, memberi kesempatan kepada orang lain untuk turut berkontribusi. Di tahun ketiga, di tahun 2024, kegiatan yang akan saya laksanakan rencananya adalah pemilihan duta anti bullying. Tahapan kegiatannya sosialisasi tentang pemilihan duta anti bullying atau perundungan. Output atau hasil yang diharapkan, tersedianya jadwal sosialisasi yang disusun berkoordinasi dengan Wakasi Kurikulum dan Kesiswaan, penerapan nilai berakhlaknya harmonis, yaitu membangun lingkungan kondusif, aman, ramah, dan terjalin kerjasama. Kemudian proses tahap kegiatan berikutnya, proses pemilihan duta anti bullying atau perundungan. Hasil yang diharapkan, peserta didik tertarik dan antusias untuk mendaftar dan mengikuti program duta anti bullying atau perundungan. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan konseli atau peserta didik. Selanjutnya, tahap kegiatan selanjutnya kampanye anti bullying atau perundungan. Ya, kampanye ini dilakukan baik secara langsung ya maupun melalui media sosial. Output atau hasilnya, bersama duta anti bullying atau duta perundungan melakukan kampanye. Penerapan nilai berakhlaknya kolaboratif, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Kemudian tahap yang selanjutnya, tahap terakhir dari duta anti bullying, yaitu evaluasi program duta anti bullying atau perundungan. Output hasilnya, data laporan tindak bullying diharapkan menurun. Penerapan nilai berakhlak kompeten, membuat dan menyusun kegiatan dengan teliti. Selanjutnya di tahun keempat, di tahun 2025, kegiatan apa yang akan saya laksanakan? Rencananya saya akan membuat ekstrakurikuler khusus untuk para pelaku tawuran dan geng motor agar tersalurkan bakat dan minatnya. Ya, tahap kegiatannya menghimpun dan mensosialisasi tentang bahaya tawuran dan geng motor kepada pelaku tawuran dan geng motor. Kalau dalam bimbingan konseling kita melakukan bimbingan kelompok. Kemudian output hasilnya disusun terjadwal sosialisasi yang berkoordinasi dengan Wakasi Kurikulum dan Kesiswaan dan daftar hadir peserta didik yang terlibat. Kemudian penerapan berakhlaknya harmonis, yaitu membangun lingkungan kondusif, aman, ramah, dan terjalin kerjasama. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya membentuk ekstrakurikuler khusus. Seperti yang tadi saya katakan, nanti bentuk ekstrakurikulernya, kemudian namanya apa, rencananya akan saya buat dengan peserta didik agar peserta didik ini merasa mereka lah yang membuat, mereka lah yang membangun. Kemudian output hasilnya, daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler khusus, nilai berakhlaknya akuntabel, melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegrasi tinggi. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya membuat program-program unggulan ekstrakurikuler khusus bagi peserta didik yang terlibat dalam tawuran ataupun geng motor. Programnya apa? Programnya nanti dibuat kesepakatan bersama. Ada sedikit ide mungkin yang masih dalam pemikiran saya, misalnya lebih ke arah seperti bakti sosial, kemudian membuat hasta karya. Ya, di sini hasil outputnya program kerja ekstrakurikuler khusus yang telah tersusun bersama anggota ekstrakurikuler. Kemudian penerapan berakhlaknya kolaboratif, memberi kesempatan kepada orang lain. Di sini adalah peserta didik untuk ikut berkontribusi. Tahapan kegiatan selanjutnya refleksi dan evaluasi program ekstrakurikuler khusus. Hasilnya daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler khusus, hasil atau hasil karya peserta didik anggota ekskul tersebut. Kemudian nilai berakhlaknya kompeten, membuat dan menyusun kegiatan dengan teliti. Rencana aksi terakhir di tahun kelima, tahun 2026, pembentukan konselor atau teman sebaya atau tutor sebaya. Kegiatannya sosialisasi pembentukan tim konselor sebaya,
Output atau hasilnya tersusun jadwal sosialisasi yang berkoordinasi tentunya dengan kurikulum dan kesiswaan. Nilai beratapnya harmonis, membangun lingkungan kondusif, aman, ramah, dan terjalin kerjasama. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan laporan dari tim konselor sebaya ini. Output atau hasilnya buku bimbingan dan konseling. Penerapan nilai berakhlak, kolaboratif, memberi kesempatan kepada orang lain untuk turut berkontribusi. Tahapan kegiatan terakhir merefleksi dan evaluasi kinerja tim konselor teman sebaya. Output hasilnya data laporan dari tim konselor teman sebaya, nilai berakhlaknya kompeten, membuat dan menyusun kegiatan dengan teliti. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penjabaran di atas, ya, kegiatan orientasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi penilaian nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu pegawai ASN P3K untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum. Yang kedua, ASN P3K diharapkan dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi sehingga ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan saja, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu yang didapatkan tersebut. Yang ketiga, mengetahui rencana strategis yang ada di OPD maupun di sekolah. Di OPD ini tentunya di dinas pendidikan, di bawah naungan sekolah kita, ya, maupun strategi rencana strategi yang ada di sekolah kita. Kemudian yang keempat, merancang rencana strategi pembelajaran untuk jangka panjang. Saran bagi sesama pendidik diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika khususnya di lingkungan pendidik, ya, guru P3K berada dan secara umum dalam lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari di mana saya bertugas. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bisa mendengarkan pemaparan presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.